Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Tidak sakit ya? Dari kemarin tuh. Nah, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Coba kalau sudah siap, coba dicek depan di mejanya masing-masing. Ada nggak yang bukunya belum dikeluarkan? Sudah? Ada yang belum siap lagi? Ya diambil dulu. Jangan sampai di meja kalian tidak ada buku tulis atau buku paket karena nanti akan kita gunakan. Sudah ya? Nah, hari ini seperti janji saya kemarin, kita akan memasuki bab baru dan ini adalah bab terakhir di kelas 7 ini. Jadi ini terakhir kalian belajar IPA ini tentang tata surya ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tata surya ini, ada yang harus kalian lihat dulu. Coba perhatikan video yang ada di depan. Akan ada 2 video dan pastinya nanti akan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Fenomena melintasnya benda misterius diduga benda antariksa berupa meteor atau komet terlihat jelas di langit. Tepatnya di Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Tengah, hingga Lampung Selatan, Sabtu malam 4 April 2026. Dalam video yang beredar, tampak sebuah objek terang melesat cepat di langit dengan jejak cahaya mencolok. Beberapa warga yang merekam kejadian terdengarkan, bahkan ada yang menduga benda ini merupakan roda atau proyektil militer yang melintas di wilayah udara Lampung. Suara gemuruh yang menyertai kemunculan benda asing ini merupakan salah satu faktor utama yang membuat warga semakin cemas. Menanggapi fenomena benda misterius yang meluncur di langit wilayah Lampung, Ya, ini video pertama. Berarti video pertama tadi ada benda bercahaya yang dia terlihat di mana? Ya, ada satu lagi fenomena yang akan kita lihat. Flash of light streaks across the darkness of the sky in Breeze, Central Java, and Cirebon, West Java. Several Brebes, Jawa Tengah semalam melaporkan melihat kilatan cahaya saat sebuah benda tak dikenal terbakar di langit. Melihat bentuknya, warga langsung menduga bahwa benda tersebut adalah meteor. Tak lama sebuah benda langit asing terlihat jatuh di wilayah Desa Padaherang, Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat. Sama seperti di Brebes, warga juga mendengar suara dentuman. Getaran suara dari benda asing itu bahkan cukup menggetarkan kaca jendela. Lalu warga melihat bola api dengan jelas. Memang biasanya terlaksanakan ke wilayah Bapak sendiri. Ya, terasa karena ada getaran sih, getaran. Cuma ya tinggal mengerti bahkan itu
Gimana awalnya Pak? Ya hanya kita melihat ke atas ada lintasan merah begitu cepat, terus ada suara benturan. Itu waktu melihat itu ada suara gemuruhnya, bagaimana? Enggak ada. Ketika udah itu ke bawah langsung gitu. Rasa getaran setiap rumah. Emang posisi Bapak waktu kejadian ngelihatnya di mana? Di pos ronda? Enggak, itu di depan rumah itu misah di depan rumah. Pas lagi nongkrong itu Pak? Iya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah melihat 2 video dari berita. Nah, menurut kalian kira-kira benda luar angkasa yang ada di video pertama yang ada di Lampung tadi dan yang ada di Brebes tadi kira-kira sama nggak ya? Sama kah? Kira-kira itu apa? Meteor? Ada yang punya pendapat lain selain meteor ini? Ada apa? Apa? Selain meteor? Apa Rama apa kok yang biu? Apa? Nah, berarti meteor semua, meteoroid semua. Ada yang rudal, ada yang punya pendapat lain selain meteor dan meteorit dan rudal. Apa? Apa orang? Nah, apa yang ada di video tadi itu nanti akan kita pelajari, tapi sebelum itu kita harus mempelajari sebenarnya benda-benda yang ada di luar angkasa itu apa saja sih. Nah, setelah kita pelajari apa yang ada di luar angkasa atau benda-benda apa saja yang ada di luar angkasa, nanti baru kita akan bisa menjawab sebenarnya apa yang ada di 2 video tadi. Dan bocorannya adalah antara video 1 dan video 2 itu sebenarnya adalah benda yang berbeda, tidak sama. Nah, hari ini kita akan membahas tata surya, terutama bagian tata surya itu sebenarnya apa sih yang ada di tata surya. Pastinya dulu waktu di SD kalian pernah belajar tentang tata surya ya. Kira-kira kalau kalian belajar tata surya dulu, kalian belajar tentang apa saja? Planet, terus apa? Satelit, galaksi, apalagi? Planet, satelit, galaksi, terus sudah itu toh komet. Nah, tata surya itu sebenarnya adalah kumpulan dari benda langit, entah itu planet, entah itu benda langit lainnya. Yang dimaksud benda langit lainnya itu seperti tadi yang sudah kalian sebutkan, meteor, terus asteroid, komet, satelit, dan lain-lain. Dan benda-benda langit tersebut pastinya mengorbit matahari. Mengorbit itu maksudnya apa tahu? Iya, mengelilingi matahari. Ada yang bisa menggambarkan kira-kira posisi antara matahari sama planet-planet kita itu seperti apa? Ada yang mau atau bisa menggambarkan kira-kira posisi planet kita dengan matahari itu seperti apa? Mataharinya di mana? Mataharinya di tengah. Misal ini adalah matahari. Anggap saja bulat ya. Nah, ini Selenitasa adalah matahari. Terus planet-planetnya itu di mananya? Di sekitarnya. Semisal ini planet yang paling dekat dengan matahari kita apa namanya? Merkurius, benar. Misal ini Merkurius kayak gini. Terus setelah Merkurius ada apa? Venus. Venusnya kira-kira ada di sampingnya, di atasnya, atau di mana? Samping mana sini?
belakangnya sini, berarti ini tadi matahari. Ini tadi Merkurius. Ini Venus. Berarti nanti planet-planet yang lain itu ada di sebelah-sebelahnya gini. Iya. Terus dia mengorbitnya gimana? Mengorbitnya kemana? Mengorbit tadi namanya apa? Mengelilingi. Katanya Azam. Nah, kan mengelilingi berarti dia mengelilingi kayak gini. Ya. Tapi apakah si Merkurius, Venus, dan matahari ini selalu berjejer kayak gini? Tidak. Oke, kita lihat ke sini. Bentar, sambil nunggu sinyalnya. Ada yang pernah dengar NASA ya? Pastinya pernah ya. Nah, NASA ini kira-kira dia badan yang melakukan apa? Ya, dia melakukan penelitian tentang luar angkasa. Nah, ini yang kalian lihat di depan, ini adalah salah satu website yang diciptakan oleh NASA tadi. Nah, ini itu menunjukkan simulasi dari tata surya. Ada pertanyaan dulu sebelum mengerjakan? Ya. Sekarang boleh mulai dikerjakan.
Oke, kita presentasikan ya. Salah satu kelompok saja. Ada yang mau mengajukan diri dulu? Kalau tidak, coba tak tunjuk aja ya. Sekarang tanggal 16. Kelompok 16, 16 siapa? Ya, berarti nggak jadi kelompoknya Kenzi, tapi kelompoknya Rama ya. Maju. Nggak apa-apa. Ayo silakan maju ke depan. Karena tanggal 16. Ayo maju semua saja. Ya, yuk maju. Ayo semua yang maju. Nah, coba yang lain. Karena ada teman kita yang mau maju dan berbicara, berarti yang lain harusnya ngapain? Iya, diam dan mendengarkan. Boleh kita mulai presentasinya? Ya, silakan dimulai, Rama. Agak keras ya? Iya. Saya sebentar. Ininya disebutkan dulu no gambarnya. Nah, berarti kalian lihatkan dulu. Berarti paling atas itu gambar apa? Ayo Rama. Ya, bentar, berhenti dulu. Ada yang dari teman-teman yang lain jawabannya beda dengan yang dibacakan Rama tadi? Ada? Nggak ada, berarti sama seperti Rama semua? Iya? Ya, kalau ya berarti sudah benar semua. Ya, berarti lanjut. Benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri adalah planet. Lanjut. Langsung aja, planet berarti karakteristiknya apa kayak gitu. Ayo dimulai dari Rama, kok sampingnya sehat. Ya, sehat. Planet karakteristiknya adalah kebiasaan nih. Tapi cuma itu toh. Ya wes, terus lanjut. Bintang sekarang. Bintang karakteristiknya apa aja? Terus
Contohnya matahari. Udah. Nah, tadi yang disebutkan oleh Sean, bintang itu yang pertama tadi contohnya ada matahari, terus ada apa lagi? Matahari, terus Proxima, dan lain-lain. Nah, selain itu, bintang itu karakteristiknya tadi apa lagi? Ya, bintang itu kalau kalian lihat pada malam hari, dia berkelap-kelip. Nah, tadi kan punyanya Rama lagi, Sean. Tadi ya, karakteristik dari bintang itu masih 2. Ada yang bisa menambahkan satu lagi karakteristiknya si bintang itu apa? Ada kelompok yang bisa menambahkan? Iya, menghasilkan cahaya sendiri. Yo, lanjut. Berarti sama antariksa. Ya, ada yang berbeda jawabannya? Tidak ada. Ya, lanjut. Tadi meteor itu yang pertama dia tadi apa? Ya, terus lanjut. Iya, sip, benar. Terus lanjut. Komet. Cara melihat dikarenakan dari panjang. Segalanya tidak berasal dari sisa pembentukan manusia berupa tubuh, batu atau es. Udah? Ya, ada yang bisa melengkapi satu lagi karakteristik komet? Ada yang punya ide lain? Ciri-cirinya si komet selain yang sudah disebutkan apa tadi? Ada? Komet. Kalian apa? Komet. Terus? Enggak. Kalau semisal ketika dilihat dari bumi tanpa alat bantu, terlihat seperti titik cahaya terang yang bergerak konstan. Dia cuma titik cahaya. Kalau kalian lihat komet itu yang nomor berapa tadi? Kalau dari bawah? Nomor 2 dari bawah. Apakah ini hanya titik cahaya yang konstan?
Komet itu kan ada ekornya, berarti dia tidak hanya titik. Berarti ya titik cahaya yang bergerak konstan itu bukan termasuk cirinya si komet. Lanjut. Tadi ada langit yang Apakah satelit itu sulit dilihat dari bumi? Kalau bulan itu termasuk satelit nggak? Nah, bulan itu bisa kalian lihat nggak? Berarti kalau dari bumi satelit itu gampang dilihat nggak? Ya, berarti yang terakhir itu harusnya apa? Berarti yang terakhir itu salah. Terus planet terakhir. Ya. Terus udah. Ada yang bisa menambahkan satu lagi ciri planet? Selain tidak bisa memancarkan cahaya sendiri dan contohnya Merkurius, Venus, Bumi. Ada? Coba kalian. Selain itu ada nggak yang beda tadi? Ya, tidak cahaya. Ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Udah belum? Oke. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Rama, Sean, Azam, sama Ali. Boleh kembali ke tempat. Ada yang bisa menambahkan ini jawaban dari satu soal yang ada di belakang? Ya. Siapa yang udah tadi di sana? Udah kan? Kalian juga udah tuh? Ya wes. Di situ aja nggak apa-apa dibacakan. Ayo yang lain mendengarkan. Terus ya, ada yang punya pendapat lain? Ada? Coba kita lihat di sini. Ini tadi yang di Lampung, kalian bisa lihat gambarnya seperti yang ada di depan ini. Kalau berdasarkan bentuknya saja, kira-kira ini lebih mirip dengan bentuk apa? Iya, ini adalah sampah antariksa. Berarti benar sampah antariksa. Nah, apa? Sampah itu dia adalah sisa-sisa dari buatan manusia, entah itu roket, satelit, dan sebagiannya yang dia itu sudah nggak berfungsi lagi. Tuh. Nah, kalau yang di sini, kira-kira ini apa? Iya, ini adalah meteor. Kenapa dia disebut meteor? Karena iya, cuma satu, terus garisnya rapi. Dan ini terjadinya hanya kayak lewatnya hanya sekilas saja, sehingga itu dinamakan meteor. Berarti kita sudah tahu yang ada di Brebes dan di Lampung tadi. Yang pertama ada sampah antariksa dan ada yang namanya adalah meteor. Jadi nanti harapannya ketika kalian nanti tahu berita
berita seperti itu, entah itu dari sosmed, itu nanti kalian bisa cross check dulu, kira-kira itu tuh apa ya, apakah itu benar meteor atau itu benar rudal atau malah ada tahayul yang lain atau mungkin malah bintang jatuh, misal matahari jatuh misal. Nah, jadi karena kalian ini sudah belajar tentang benda-benda langit, harapannya nanti kalian bisa tahu atau mengidentifikasi ketika nanti ada terjadi fenomena seperti yang diberitakan tadi, itu kalian bisa ngecek apa sih itu kayak gitu. Nah, coba kita review sebentar apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi di dalam tata surya itu ada yang namanya adalah bintang. Bintang itu yang ada di tengah dan dia itu akan diorbit oleh benda-benda lain. Nah, salah satu bintang itu namanya kalau di tata surya kita adalah matahari. Nah, matahari ini atau bintang ini dia bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, kalau matahari itu kan bintang yang ada di tata surya kita. Nah, kalau menurut kalian bintang-bintang yang ada di malam hari yang kalian lihat itu bintang beneran enggak? Ya, enggak atau ya? Ya, bisa jadi itu adalah bintang. Kalau semisal kalian keluar pada malam hari, terus kalian lihat cahaya atau titik itu berkedip-kedip, berarti itu adalah bintang. Tapi bintangnya bukan di tata surya, karena di tata surya itu bintangnya namanya matahari tadi. Nah, bintang-bintang yang kalian lihat pada malam hari dan yang berkedip-kedip, itu adalah bintang yang di luar tata surya kita. Makanya dia berkedip-kedip. Nah, yang kedua ada yang namanya adalah planet. Pasti ini planet ini sangat kalian kenal. Planet itu ada yang kayak Merkurius, bumi kita, ini adalah planet dan planet ini adalah dia yang benda langit yang kalau kita melihat di malam hari itu dia nggak berkedip-kedip. Jadi kalau kalian keluar malam yang berkedip-kedip itu adalah bintang, kalau yang nggak berkedip-kedip itu kemungkinan adalah planet lain selain bumi. Nah, ada juga yang namanya asteroid. Asteroid ini batuan dan letaknya ada di antara lintasan atau orbit Mars dan Jupiter. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, si asteroid ini adalah batuan dan ini jarang bisa kita lihat dari bumi. Nah, jadi kalau kalian tadi menemukan karakteristik benda langit yang jarang ditemukan atau jarang bisa dilihat kalau kita dengan mata telanjang kita, itu adalah asteroid. Jadi asteroid ini adalah batuan. Nah, selanjutnya ada yang namanya adalah meteor. Meteor ini dia sebenarnya ada tahapannya. Kalau meteor ini masih ada di luar angkasa, di luar bumi kita, berarti ini namanya adalah meteoroid. Tapi ketika dia sampai atmosfer kita, sampai langit kita, itu namanya adalah meteor. Tapi kalau meteor ini nggak meledak di langit, tapi dia mungkin meledak, tapi serpihannya sampai ke bumi atau tanah, itu namanya adalah meteorit. Jadi kalau masih ada di luar, itu namanya meteoroid. Kalau udah di langit, itu namanya meteor. Kalau sudah di tanah, namanya meteorit. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah komet. Komet ini kalau dilihat oleh kita, nah, sebentar, kalau meteor tadi, kalau kita melihatnya ada meteor yang lewat di bumi kita, itu bentukannya adalah garis yang rapi. Nah, kalau si komet ini sebenarnya penampakannya hampir sama, tapi kalau komet ini dia ekornya agak samar. Jadi titiknya itu yang cahayanya bercahaya banget, tapi si ekornya agak samar. Itu yang namanya adalah komet. Dan komet ini adalah dia itu bongkahan kayak ya batu, ya si es, yang dia itu nanti punya ekor, itu namanya adalah komet. Dan
si komet ini orbitnya berarti lintasannya itu lonjong dan panjang. Jadi ini komet ini juga jarang kita temui di bumi, walaupun ya pernah ada yang menampakkan diri di bumi, tapi ini jarang. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Tidak. Oke, kalau tidak, sebenarnya ini cuma tambahan aja. Sebenarnya kalau kalian tertarik dengan materi ini, sebenarnya ada beberapa opsi pilihan website yang bisa kalian pelajari. Contohnya kayak ini, Stellarium ini. Jadi Stellarium ini, kalian bisa lihat langit. Jadi kalau kalian pengen lihat, pas kalian keluar, kalian pengen lihat, itu tuh sebenarnya titik itu tuh apa sih? Nah, itu kalian bisa lihat di Stellarium ini. Jadi nanti kalau ini waktu malam, itu dia gelap pastinya. Jadi kayak Venusnya, Jupiternya itu kelihatan. Tapi karena ini kan siang, jadi yang kelihatan cuma ini toh. Nah, ini langitnya. Kamera. Ini kan simulasi toh, Nah, ini juga kalau kalian mau lihat posisinya, semisal ISS tadi itu adanya, dia sedang ada di atas negara mana, itu juga kita bisa lihat dari sini sebenarnya. Dan sekarang itu teknologi itu semakin canggih. Jadi kita kalau kalian mau belajar itu pastinya yaitu sumber-sumber belajar kalian itu sangat-sangat terbuka. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini pastinya ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan. Ini cuma pertanyaannya 3 dan pilihan ganda. Nah, yang ini tinggal ngilang aja dan pilihan ganda. Terus kalau yang ini adalah lembar penilaian antar teman kalian. Jadi kalian menilai teman kalian. Yang dinilai teman kalian yang ada di sebelah kanan kalian dalam satu kelompok ini. Berarti contoh Rara, berarti Rara nilai Fania. Fania berarti nilai Arsha, kayak gitu. Ya. Nah, jangan lupa yang refleksi yang ada di LKPD kalian juga dikerjakan. Ya, itu. Nama penilaimu berarti namamu, temennya berarti Fania. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Jangan lupa dibaca instruksinya dulu. Yang 4 itu selalu dilakukan. Berarti kalau teman mau baik-baik berarti nilainya 4. Kalau paling baik berarti kalau paling buruk berarti nanti nilainya 1. Sering dia selalu tahu, nah selalu itu pasti dia melakukan terus. Kalau sering berarti cuma kebanyakan. Ini 4 terus. Terserah. Oke, kalau sudah kita akhiri pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang planet-planet. Kalau tadi kita baru belajar tentang karakteristik planet itu apa dan benda-benda lain itu apa, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi planet itu apa saja dan jenis-jenis planet itu kita akan tahu karakteristiknya juga. Jadi nanti lebih dalamnya akan kita pelajari lagi di minggu depan. Ada pertanyaan dulu? Tidak, kalau tidak saya
pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Dan semoga nanti setelah kita belajar ini, kalian menjadi manusia-manusia bijak ya. Kalau kalian dengar berita itu nggak langsung diterima, tapi kita telaah dulu, kita cari dulu kebenarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.